Halo semuanya, perkenalkan nama saya Betsy Vera dengan NIM 2407092440 dari Prodi Pendidikan Komputer kelas A7. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi Fiction dan penerapan 11 ragam dialog di dalamnya. Perlu teman-teman ketahui bahwa Pixie ini berasal dari kata fiction atau fiksi yang diberi sentuhan modern dengan akhiran Z yang berarti Gen Z. Jadi Pixie ini bisa diartikan sebagai fiksi Gen Z. Nah, kenapa saya memberi nama aplikasi ini sebagai Pixie? Supaya lebih kekinian, terus mudah disebut sama cocok lah untuk branding aplikasi digital. Nah, dan juga Pixie ini seperti memunculkan vibes imajinatif, fresh, kreatif, dan tempat baca seru yang gak ngebosanin gitu teman-teman. Baik, selanjutnya adalah bagaimana cara menggunakan aplikasi Pixie ini. Nah, teman-teman perlu masuk atau mengklik aplikasi tersebut. Setelah teman-teman masuk ke aplikasi, teman-teman akan disambut dengan kata Pixie. Lalu teman-teman akan masuk ke dalam menu login, yang dimana untuk teman-teman yang sudah memiliki akun tetapi sempat menghapus aplikasi Pixie ini, teman-teman dapat langsung login dengan cara memasukkan nama pengguna, password, dan silahkan login. Dan untuk teman-teman yang lupa password, teman-teman dapat mengklik forgot password. Tetapi buat teman-teman yang belum memiliki akun dan ingin mendaftarkan akun, teman-teman dapat membuat akun dengan create account. Selanjutnya, setelah teman-teman mengklik create account, teman-teman harus mengisi nama, email, password, dan sign up. Lalu setelah mendaftarkan akun atau membuat akun, teman-teman akan masuk di beranda atau masuk di menu home. Nah, di menu home ini terdapat menu profil dan ada kata sambutan seperti kalimat sambutan yang seperti welcome user atau selamat datang pengguna. Nah, terdapat juga menu pencarian, today fix, popular stories, dan histories. Nah, lalu terdapat juga favorit, read, serta notification. Jadi teman-teman, kita akan masuk ke dalam menu profil. Di menu profil, teman-teman dapat melihat ada tulisan my profile, yang berarti profilku. Nah, di dalam profil ini atau menu profil ini terdapat language, dan teman-teman dapat logout atau keluar dari akun ini. Nah, teman-teman, saya akan mengedit foto profil atau mengedit profil saya. Nah, di sini saya akan memasukkan nama, email, username saya, serta password saya. Dan juga untuk nomor handphone saya. Di sini juga dapat mengedit atau mengubah foto profil kita. Setelah semuanya diubah, teman-teman dapat mengklik tanda checklist ini yang berarti selesai. Lalu silahkan kembali ke menu atau ke menu home-nya, berandanya. Setelah teman-teman masuk ke dalam menu atau menu home atau beranda, teman-teman kita akan masuk ke dalam menu pencarian, yaitu di pencarian itu ada tulisan what story do you want to read today. Nah teman-teman, apa cerita yang ingin teman-teman baca hari ini? Kita akan masuk ke dalam menunya. Setelah teman-teman masuk ke dalam menu pencarian atau search, teman-teman dapat melihat atau memilih beberapa cerita di dalam menu ini. Lalu di sini juga terdapat rekomendasi ceritanya. Nah, kita di dalam rekomendasi cerita ini terdapat nama cerita, nama penulis, banyak pembaca, jumlah pembaca, lalu votingnya, serta bagiannya, jumlah bagian. Lalu teman-teman dapat juga mulai membaca, start reading, atau tambahkan ke favorit teman-teman. Nah, di sini juga terdapat deskripsinya.
yang atau gambaran ceritanya nanti gitu teman-teman. Nah, kita akan mengklik salah satu ceritanya. Jadi teman-teman, di dalam ceritanya, setelah teman-teman mengklik ceritanya, teman-teman dapat membaca dan dengan tampilan seperti ini. Kita akan masuk ke dalam menu favorit. Teman, di menu favorit ini ada reading, itu adalah cerita-cerita yang sedang teman-teman baca begitu. Nah, terdapat juga menu history, yaitu cerita yang telah teman-teman baca. Teman-teman, kita akan masuk ke dalam menu write, itu menulis. Nah, di dalam menu write itu terdapat, ini adalah nama pengguna kita. Terus teman-teman dapat membuat atau melanjut cerita yang teman-teman sudah buat. Itu continue writing, atau membuat cerita baru, atau write a new story. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam menu notification. Nah, seperti yang teman-teman lihat di menu notification ini, bahwa di sini adalah bagaimana aplikasi atau autornya memberitahu teman-teman bahwa ia telah mengupdate atau mengupload cerita baru, atau lanjutan dari cerita yang telah ia publish atau ia upload kemarin. Tuh teman-teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan 11 ragam dialog dari aplikasi Pixie ini. Pertama adalah splash screen, atau terdapat ragam dialog ikonik atau graphic interface, yang dimana pengguna hanya dapat melihat logo atau identitas aplikasi Pixie ini. Tidak ada input, hanya visual untuk memberi kesan awal dan branding aplikasi. Lalu adalah menu login fake, itu termasuk dalam ragam dialog form fill in, yang dimana pengguna mengisi nama dan password ke dalam field yang tersedia untuk masuk ke sistem. Di create akun juga termasuk ke dalam form fill in, yang dimana pengguna mengisi data seperti nama, email, password untuk membuat akun baru. Selanjutnya adalah homepage atau dashboard, yang termasuk dalam ragam dialog menu selection, di mana pengguna memilih menu seperti today fix, popular stories, history, itu serta navigasi bawah untuk pindah halaman. Lalu selanjutnya adalah profile fake atau halaman profil, yang termasuk dalam menu selection, di mana pengguna memilih opsi seperti edit profile, language, logout melalui daftar menu. Lalu edit profile itu termasuk dalam ragam dialog form fill in, yang dimana pengguna mengubah data diri seperti nama, email, username, password, dan nomor telepon. Lalu daftar cerita atau search and browse itu termasuk ke dalam navigation dialog, yang dimana pengguna melakukan navigasi dengan scrolling dan memilih cerita dari daftar yang tersedia. Lalu yang ke-8 itu halaman membaca cerita, dimana ini termasuk ragam dialog natural language, itu interaksi utama berupa bahasa alami atau teks cerita yang dibaca dan dipahami oleh pengguna. Yang ke-9 adalah favorite and history, yang termasuk dalam direct manipulation, di mana pengguna dapat menyimpan, memilih, dan membuka kembali cerita secara langsung melalui icon dan kartu cerita. Teman-teman dapat memilih dan menyimpannya di history untuk membuka kembali atau membaca kembali cerita yang sudah teman-teman simpan ini, dan teman-teman baca sebentar, itu tersimpan di history. Dan yang akan teman-teman baca juga akan tersimpan di reading, itu teman-teman sedang membacanya begitu. Yang ke-10 adalah write atau create story, yang termasuk dalam ragam dialog comment
dialog-based interaction, yang dimana pengguna memberikan perintah secara langsung seperti write a new story untuk membuat cerita baru. Ini. Lalu yang ke-11 adalah notification page atau tampilan atau halaman notifikasi yang termasuk dalam feedback dialog, di mana sistem memberikan umpan balik berupa notifikasi, misalnya update cerita baru atau interaksi dari pengguna lain. Jadi sekian penjelasan dari saya tentang aplikasi atau langkah-langkah penggunaan aplikasi Pixi serta penjelasan tentang 11 ragam dialognya. Saya harap aplikasi Pixi ini nanti dapat dijalankan sebagaimana mestinya.